ketua kelompoknya yang kirim ke ini. Mana tadi emailnya KKN itu kan? Nah, jadi nanti untuk yang kelompok ini, kelompok Sidoarjo, kebetulan saya kan dapat dua tempat di Sidoarjo. Sidoarjo 12 sama Sidoarjo 13 itu. Jadi nanti untuk penlabnya pagi ini kita gabung gitu ya untuk yang Sidoarjo. Sedangkan untuk yang Jombang nanti siang. Jadi saya dapat 4 tempat ya. Yang ketiga di Jombang, yang keempat di Kalimantan Timur. Tuh, kita tunggu dulu untuk kelompok yang satunya biar gabung dulu baru kita lakukan absen. Ini kelompok 12 sudah semua ya, sudah gabung semua ya. Oke, sambil tunggu kelompok 13, saya absen dulu untuk yang kelompok 12. Muhammad Ashari. Saya Bu. Saya Bu. Oke, Hadir. oke, oke, baik. Aditya Randi Saya Pratama. Bu. Saya Bu. Oke, ya. Dia Rahmi Yulianingsih. Saya Bu. Oke. Aulia Pratamadita. Saya Bu hadir. Oke. Terus kemudian Nur Sifatun Nikmah. Saya Bu. Oke. Musyarofa Dwi Nur Laili. Saya Bu. Oke. Hikmatul Maulida. Belum gabung kah? Kayaknya belum bisa gabung. Hikmatul kayaknya belum bisa gabung Iya. ya. Oke. Adinda Dwi Saputri Sugiono. Adinda Dwi Saputri Sugiono. Bergabung mungkin. Belum juga. Oke. Adinda. Karenina Putri Wono. Saya Bu. Oke, Mbak Karen. Nurul Nada Khadijah. Saya Bu. Oke. Rizka Ayu Saputri. Iya, Ibu. Saya Ibu. Oke. Oke, Mbak Rizka. Firda Dewinta Bayu Samudra. Saya Bu hadir. Oke. Deanita Tunggawardani. Saya Bu. Oke, Mbak Dea. Granita Dwi Madya Suciningrum. Madya. Hadir Bu, ya. Oke. Dewi Mufarida Ayuningsih. Dewi Mufarida Ayuningsih. Saya Bu. Oke. Ya, oke, terima kasih. Ya. Berarti kelompok 12 yang belum gabung Mbak Hikmah sama Mbak Adinda. Oke, saya absen dulu untuk yang kelompok 13. Ya, 13 kayaknya sudah join ini. Aulia Putri Anissa.
Belum kayaknya ya. Anindya Putri Hartono. Koirina Aziza Uswatun Hasanah. Aulia Putri Yulistia. Saya, Mem. Oke. Anjani Vika Prasasti Hasibuan. Saya, Bu. Oke. Devira Aptia Firmanda. Hadir, Mem. Oke. Bintari Catur Anjarwati. Ya, saya hadir, Bu. Oke. Wahyu Ismi Zakia. Hadir, Bu. Oke. Agung Fatoni. Belum ya? Nggak usah. Tunggu dulu, tapi emang nggak boleh Alfiani gitu. Sofiana Holik. Oke, belum join. Lutfia Nuria Sinta. Saya, Bu, hadir. Oke. Bahrul Anugrah Mukti. Bahrul Anugrah Mukti. Muhammad Yusuf Afandi. Belum juga. Harrison Gusti Arif Prahara. Belum juga. Ervina Tri Yulianing Tias. Iya, Bu, hadir. Oke. Saya, Bu, hadir. Siapa itu? Ervina ya, Mbak Ervina. Aulia Putri Anisya. Anindya Putri Hartono. Koirina Aziza Uswatun Hasanah. Oke, sepertinya banyak yang belum join ya untuk kelompok 13. Oke. Ya, hari ini kita akan melakukan penlat 1, yang mana penlat ini nanti akan dilakukan 2 kali untuk hari ini dan tanggal 27 nanti. Untuk ini saya mau share screen dulu ya, biar kita pelajari dulu materinya itu nanti seperti apa. Baru nanti setelah saya menyampaikan materinya, kita bareng-bareng untuk menentukan tema dari KKN, baik itu di kelompok 13 maupun di kelompok 12. Demikian juga untuk penempatan desanya, nanti desanya siapa yang akan ditempati, atau mungkin sudah ditentukan gitu ya, saya kan masih belum tahu nih. Sebentar. Karena jaringan saya agak kurang stabil, saya matikan video dulu ya selama presentasi. Iya, Bu, boleh. Iya, Bu.
sudah ini? Sudah kelihatan? Sudah, Ya, Bu. sudah Bu. Oke, Bu. Oke. Nah, oke. Hari ini kita akan memulai pelatihan atau penlat atau TOT gitu ya, KKN Merdeka Belajar UNESA 2021 yang mana akan kita mulai tanggal 23 Februari nanti. Nah, pembukaan di sini DPL dan mahasiswa serta peserta KKN melakukan penlat secara online, bisa dengan menggunakan Google Meet atau Zoom yang direkam lalu kemudian nantinya akan dikirim ke mana email yang saya kirimkan tadi ya, emailnya KKN UNESA, yaitu yang kita lakukan hari ini. Tuh. Terus kemudian, nah, penlat merupakan salah satu aspek penilaian KKN ya, setara dengan UTS. Jadi diharapkan semua peserta KKN itu hadir dalam penlat ini. Karena apa? Karena nanti kalau misalnya tidak ikut dalam penlat, maka akan berakibat pada pemberian nilai akhirnya. Berarti kan nilai UTS-nya nggak ada, karena di sini dikatakan setara dengan nilai UTS. Itu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan penlat ini, jangan lupa ya, nanti tolong untuk di-subscribe ya YouTube channelnya KKN sama di-follow akun Instagramnya KKN. Karena apa? Karena nanti di akhir KKN ada hadiah yang menanti. Siapa tahu salah satu dari anggota KKN Sidoarjo 12 maupun Sidoarjo 13 ini menjadi orang yang beruntung karena hadiahnya lumayan besar gitu. Ya, jangan lupa untuk di-subscribe dan di-follow Instagram maupun YouTube channelnya. Nah, model KKN Merdeka Belajar ini agak berbeda dengan KKN yang dilaksanakan sebelumnya gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya KKN itu dilakukan kurang lebih selama 2 bulan atau bisa dikatakan setengah semester seperti itu, tetapi untuk KKN Merdeka Belajar kali ini itu dilakukan selama 1 semester penuh, yaitu kurang lebih 4 bulan, mulai dari tanggal 23 Februari sampai 15 Juni. Tuh. Tujuannya apa sih KKN Merdeka Belajar ini? Karena sekarang masa pandemi ya, tujuannya yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat akibat dari COVID-19 atau dampak dari COVID-19. Nah, yang mana dalam KKN Merdeka Belajar ini mengangkat 5 tema, yaitu yang pertama proyek kemanusiaan, terus kemudian yang kedua kegiatan kewirausahaan, yang ketiga proyek program di desa, yang keempat asistensi mengajar di satuan pendidikan, serta yang terakhir yaitu proyek independen. Nah, di mana nantinya tiap kelompok ya hanya diperbolehkan memilih 1 tema saja. Misalnya kelompok Sidoarjo 12, misalnya saya mau pilih tema proyek kemanusiaan karena di desa tersebut misalnya banyak terjadi masalah-masalah ini kemanusiaan, misalnya banyak anak-anak yang suka membantah atau nggak ini suka kurang sopan dan lain sebagainya misalnya. Jadi saya memilih proyek kemanusiaan. Ya sudah, cukup proyek kemanusiaan saja yang dipilih. Jangan misalnya saya mau proyek kemanusiaan dan kegiatan kewirausahaan. Itu tidak diperbolehkan karena di sini aturannya 1 desa ya, 1 desa, 1 mitra, 1 kelompok hanya diizinkan memilih 1 tema KKN saja gitu. Dan dilaksanakan secara kolaboratif kelompok. Artinya apa? Artinya ini itu dilakukan secara berkelompok, jadi tidak dilakukan oleh masing-masing anggota, nggak dilakukan secara individu, tapi secara kolaborasi dalam 1 kelompok itu ya.
Nah, nantinya diharapkan dalam Penlat 1 ini kita ya, baik itu anggota KKN yaitu mahasiswa dan saya sebagai DPL-nya nanti menentukan desa mana kira-kira yang dipilih untuk ditempati sebagai desa mitra atau desa tempat KKN-nya seperti itu, serta menentukan proyek yang sesuai dengan desa atau mitra tersebut. Nah, ini jadwalnya. Kemarin ada TOT untuk DPL dan koordinator DPL-nya, terus hari ini kita ada Penlat ya, Penlat yang pertama, kemudian nanti Penlat yang kedua dilakukan tanggal 27 Februari, terus kemudian tanggal 23 Februari ini pemberangkatan, terus kemudian ada supervisinya nanti dilakukan sekitar tanggal 12 sampai 16 April, kalau misalnya nggak molor atau sesuai dengan jadwal berarti tanggal 12 sampai 16, terus kemudian ada Monef di tanggal 24 sampai 28, serta yang terakhir yaitu seminar hasil sebelum penutupan KKN yaitu tanggal 14 Juni. Itu untuk jadwalnya. Nah, pada Penlat kali ini dilakukan secara online karena tidak memungkinkan kita bertemu secara ini ya, luring ya, bertemu secara langsung, maka dilakukan secara online yang saat ini kita lakukan dan dilakukan 2 kali, nanti satunya tanggal 27, di mana nanti harapannya kita dapat menyusun proposal program ya, apa sih nantinya yang akan dikerjakan selama KKN itu, yaitu selama tanggal 23 sampai 15 Juni. Kemudian menyusun materi program yang dilaksanakan. Kalau semuanya sudah tersusun rapi, nanti baru dilihat proposalnya sudah bagus apa belum. Baru kalau misalnya memang ada hal-hal yang perlu ditambahkan, berarti ada revisi proposal. Kalau misalnya sudah baik, sudah bagus semuanya, ya sudah proposal nanti dikumpulkan pada Penlat kedua dan diunggah di SIM KKN oleh masing-masing ketua kelompok KKN. Baru setelah itu mahasiswa menerima perlengkapannya yaitu berupa topi, spanduk, dan umbul-umbul. Yang mana pendistribusiannya nanti kemungkinan ada yang terjun langsung ke lapangan untuk daerah-daerah yang masih bisa dijangkau. Jadi kalau wilayah Sidoarjo, saya rasa itu nanti ada tim dari KKN ya untuk melakukan pendistribusian secara langsung, sedangkan untuk yang tidak memungkinkan dijangkau, kayak itu di luar pulau atau di daerah-daerah yang memang sulit untuk dijangkau, itu pengirimannya nanti dipaketkan gitu. Infonya yang saya terima kemarin. Nah, mahasiswa memulai KKN di tempat masing-masing tanggal 23 Februari. Ketika melakukan KKN, mahasiswa harus mengenakan jaket alma mater dan pakaian rapi dalam kegiatan KKN. Bisa melakukan koordinasi sesama kelompok dengan mengikuti prokes, bisa bertegur sapa dengan pihak yang berwenang untuk mengikuti protokol kesehatan. Tetapi kemarin ada info bahwasanya selama 2 minggu ini ya, dalam 2 minggu ke depan itu diharapkan untuk teman-teman mahasiswa yang ikut KKN sekarang ini tidak terjun ke desa terlebih dahulu seperti itu. Nanti info lebih lanjut, kemungkinan kalau ada info-info lanjut akan saya infokan di WAG. Nah, untuk pelaksanaan programnya, di sini mahasiswa dikatakan di lokasi selama 23 Februari sampai 15 Juni 2021. Dan mahasiswa melakukan koordinasi dengan Kades, dengan staf dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan program dengan memperhatikan tata krama tentunya dan protokol kesehatan. Itu harus ya wajib untuk melakukan dengan protokol kesehatan itu karena masa sekarang ini kan virusnya sedang merajalela seperti itu. Mahasiswa melaksanakan program dan mengunggah logbook dan foto kegiatan di SIM KKN setiap hari. Setiap kelompok akan diberikan nomor akun untuk masuk di SIM KKN. Tuh, nggak tahu ini sudah diberikan atau belum.
dosen membimbing mahasiswa secara online di SIM KKN melalui SSO-nya, ini untuk saya, terus kemudian mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan program yang telah disusun. Jadi nanti kita nyusun programnya dulu, baru nanti pelaksanaannya itu harus sesuai dengan program tersebut. Bu, Nah, maaf memotong. iya. Itu PPT-nya masih di halaman awal, Bu. Belum apa? Oh iya, Kak. Ya, mohon maaf, Bu. Oke, kok enggak ngomong dari tadi, Tona. Nah, oke. Gitu ya. Oke, baiklah. Sebentar. Nanti PPT-nya juga akan saya bagikan ya. Karena itu tadi salah satunya yang tidak jalan. Nanti kalau misalnya nggak jalan langsung dipotong ya. Iya, Bu. Baik. Oke. Nah, sudah nyampe proyek kemanusiaan? Sudah, Bu. Oke. Langsung ya saya lanjut ya, nggak saya ulang yang tadi. Ini salah satu tema ya, salah satu tema KKN di Merdeka Belajar yaitu proyek kemanusiaan. Yang mana di dalam proyek kemanusiaan itu salah satunya ada mitigasi bencana misalnya. Di sini contohnya yaitu untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik mitigasi bencana. Terus mengurangi resiko bencana alam yang merupakan serangkaian peristiwa bencana yang disebabkan oleh faktor alam, yaitu berupa gempa, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan lain-lain. Terus yang ketiga di situ mengurangi resiko bencana sosial, merupakan satu bencana yang diakibatkan oleh manusia seperti konflik sosial, penyakit masyarakat, dan teror. Misalnya nih, kalau di Sidoarjo itu kira-kira rawan dengan bencana apa? Misalnya di sini, Sidoarjo itu sering banjir, kebetulan di daerah atau di desa yang ditempati itu sering banjir. Bisa nih kita mengangkat tema proyek kemanusiaan dengan mitigasi bencana ini. Bagaimana kita memberikan pengetahuan, keterampilan ketika bencana itu datang dan lain sebagainya seperti itu. Atau misalnya, di Sidoarjo itu rawan dengan konflik sosial, sering terjadi teror-teror dan lain sebagainya. Seperti itu, kita bisa juga melakukan proyek kemanusiaan. Selain mitigasi bencana, ada juga patologi sosial. Sudah pindah slide-nya? Belum, Bu. Belum. Ini saya langsung atau saya ini lagi? Stop sharing. Langsung aja apa Bu, kan nanti di-share di grup kan Bu. Oke. Sebentar ya, itu tadi sudah saya stop. Setelah ini kalau misalnya itu nanti saya langsung aja, nanti di poin-poin yang penting baru kalau misalnya nggak jalan, saya share ulang gitu ya. Iya Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, di sini kemudian yang kedua, di proyek kemanusiaan itu ada patologi sosial. Yang mana dalam patologi sosial itu yaitu untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan mendeteksi penyakit sosial gitu ya. Kan di masyarakat itu sering banyak penyakit-penyakit sosialnya dan melakukan sosialisasi dampak dan bahaya dari penyakit sosial tersebut. Biasanya bisa meliputi psychological variable, yaitu sifat suka membantah, susah diatur, merasa kurang dihargai. Untuk mungkin saat-saat ini sifat-sifat ini sering muncul karena apa? Karena seringkali kan banyak di rumah, kurangnya kegiatan, jadi sering juga main HP, terlebih untuk anak-anak gitu ya. Kalau saya melihat di sini di tempat saya di daerah sana ini banyak anak-anak yang punya sifat membantah ini karena seringnya bermain gadget. Disuruh apa-apa, "Sek bentar ngapain?"
dan lain sebagainya. Seperti itu. Misalnya disuruh ibunya, tolong deh beliin ini ke warung sebelah. Bentar, bentarnya itu sampai misalnya masak sayur gitu suruh beli garam misalnya sampai sayurnya mateng belum berangkat seperti itu. Itu bisa diangkat juga. Nah, terus kemudian ada social performance, school performance di sini yaitu anak yang bermasalah di sekolah biasanya suka bolos, suka tawuran dan lain sebagainya. Itu ada home adjustment yang mana di sini kurangnya interaksi antara orang tua, saudara, dan kurang disiplin dan pengawasan, kabur dari rumah. Ini juga sekarang ini juga sering terjadi, bukan hanya selama pandemi, malah sebelum pandemi ini juga sering terjadi ya. Kurangnya interaksi antara orang tua dan saudara. Seringkali kalau ngumpul seperti orang nggak kenal gitu. Yang dikenal yaitu gadgetnya masing-masing. Semuanya main dengan gadgetnya masing-masing. Orang tua dengan gadgetnya, dengan kesibukannya sendiri, anaknya juga demikian. Nah, itu juga bisa. Drug dan alcohol use. Nah, itu penggunaan alkohol dan obat anak-anak yang sudah mulai memakai alkohol biasanya orang tuanya punya riwayat memakai alkohol juga, tapi belum tentu juga ya, meskipun ada juga orang tuanya katakanlah pemabuk, tapi anak-anaknya menjadi anak-anak yang tingkah lakunya bagus, sopan, dan lain sebagainya juga banyak yang seperti itu. Terus kemudian lingkungan tetangga, yang mana lingkungan tetangga ini juga biasanya mempengaruhi anak-anak. Terus kemudian ada social adjustment of peers, yaitu pengaruh kekuatan teman sebaya, di mana ini sangat-sangat sering terjadi di masyarakat. Teman sebaya itu seringkali bisa berakibat atau membawa dampak yang positif, bisa juga membawa dampak yang negatif. Dilihat dulu dari pergaulannya. Kalau misalnya teman sebayanya ini pergaulannya adalah anak-anak yang memang punya kelakuan negatif, seringkali juga bisa menyebabkan kelakuan yang kurang baik juga, seperti pemakai atau obat-obatan, ya, pemakai obat-obatan terlarang, suka bolos sekolah, kecanduan dengan game, terus kemudian suka bikin oner, suka geng-gengan, free sex, dan lain sebagainya. Itu juga biasanya dipengaruhi oleh teman sebaya. Itu. Terus kemudian selain patologi sosial, juga ada pelayanan sosial. Pelayanan sosial ini mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial, serta berbasis praktik dan disiplin akademis, mempromosikan perubahan dan pengembangan sosial, kohesi sosial, pemberdayaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi di sini tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pelayanan sosial. Selain pelayanan sosial, ada juga human interest, ya, kepedulian terhadap masyarakat. Dalam human interest, yaitu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan keberpihakan pada yang lemah, ya, pada masyarakat yang kurang mampu. Jadi di sini tujuan KKN itu apa? Tujuan KKN di sini menjembatani antara orang-orang yang mampu, yang mau bersedekah, yang mau bersosial, gitu ya, dengan orang-orang yang kurang mampu. Orang yang mampu mau bersosial tapi nggak tahu mau dihibahkan kemana atau diberikan kemana. Nah, KKN inilah yang menjembatani antara hal tersebut. Itu bisa menjangkau masyarakat yang kurang-kurang mampu ini. Itu human interest. Selain human interest, di sini juga ada women interest, di mana dalam women interest yaitu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kepekaan terhadap masalah sosial yang dihadapi perempuan. Memonitoring indeks pembangunan gender atau IPG yang timpang. Kan kalau sekarang sih saya rasa ketimpangan gender ini sudah mulai terkikis ya, karena baik laki-laki maupun perempuan kan sama saja
Tapi mungkin ada di daerah-daerah atau di desa-desa, kalau di desa-desa mungkin masih ada ketimpangan antara gender, antara laki-laki dan perempuan. Itu masih ada ketimpangan-ketimpangan. Terus kemudian menganalisis kesenjangan antara indikator pembangunan manusia IPM dengan IPG. Apakah sudah setara pembangunan manusia ini baik pada masyarakat perempuan maupun dengan laki-laki, itu apakah sudah ada kesetaraan ataukah masih terjadi kesenjangan. Membuat infografis dan mengkampanyekan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Terus kemudian ada satu lagi yaitu advokasi terhadap permasalahan yang dihadapi perempuan dan dipublikasikan di media cetak, elektronik, dan digital. Itu terkait dengan women interest. Nah, tema yang kedua yaitu terkait dengan kegiatan kewirausahaan. Kegiatan kewirausahaan. Di sini apa sih tujuannya kegiatan kewirausahaan dalam KKN? Yaitu tujuannya untuk meningkatkan pemahaman terhadap pemberdayaan sumber daya yang ada di lingkungan sehingga dapat memberikan nilai tambah untuk perekonomian masyarakat. Kemudian yang kedua, memberikan pelatihan kewirausahaan dan pengembangan sektor-sektor ekonomi mikro. Itu tujuan dari kewirausahaan. Yang mana kegiatannya misalnya bisa membuatkan website ya untuk satu desa tersebut. Agar apa? Supaya dalam website tersebut dapat memunculkan berbagai produk unggulan dari desa lokasi KKN. Kalau misalnya di desa tersebut memang sudah ada kegiatan kewirausahaan, tapi untuk promosinya, pemasarannya masih kurang. Nah, ini bisa dibuatkan website. Kalau misalnya ternyata di daerah tempat kita KKN tersebut berpotensi untuk melakukan kegiatan kewirausahaan, banyak sumber dayanya, misalnya pembuatan apa ya misalnya ya. Kalau di Sidoarjo itu umumnya apa sih yang bisa dimanfaatkan? Nah, seperti itu bisa dilakukan juga kegiatan kewirausahaan. Terus misalnya kalau produknya ini sudah unggul tapi untuk pangsa pasarnya masih kurang. Nah, ini bisa dibantu dengan memasukkan produk-produk tersebut ke marketplace-marketplace yang ada di Indonesia. Seperti itu untuk kegiatan kewirausahaannya. Nah, baru setelah itu pelaporan. Belum nyampe ya ini ya, pelaporannya. Kelihatan nggak? Muncul nggak? Enggak, Bu. Enggak ya, oke sebentar ya. Sambil saya share sekarang aja ya, biar bisa mengikuti juga ya. Iya Bu, boleh. Oke, sebentar. Sorry. Nah, sudah ya. Sudah saya kirim di grup dan untuk kelompok 13-nya saya kirim ke Mbak Anjani Vika. Oke. Nah, ini untuk teknis pelaporannya. Laporan nanti pada laporan akhir dibuat dalam bentuk
PDF maupun MS Word. Jadi antara PDF atau MS Word. Terus kemudian jangan lupa dalam laporan itu biar menarik juga disertai dengan foto-foto kegiatan yang bagus gitu ya. Foto-foto kegiatan ini bukan berarti foto-foto yang hanya foto di depan balai desa seperti itu, enggak. Tetapi foto-foto ketika melakukan kegiatan. Misalnya ketika melakukan kegiatan kewirausahaan penyuluhan atau mengadakan apa namanya? Pelatihan pembuatan web dan lain sebagainya. Nah, itu kan pasti ada kegiatannya. Kegiatan-kegiatan seperti itulah yang nantinya akan dituangkan di dalam laporan. Dan jangan lupa, setiap melakukan kegiatan itu harus menggunakan atau memakai jaket alma mater, jas alma maternya, dan topi. Sehingga foto-fotonya itu sudah ada atribut UNESA-nya. Nah, laporan disusun sebelum mahasiswa melakukan seminar hasil. Seminar hasilnya tadi kan tanggal 14, jadi sebelum itu laporannya sudah harus dibuat. Laporan ditandatangani oleh Kades dan DPL. Ini jangan lupa ya, terlebih untuk Pak Kadesnya, itu nanti laporannya harus ditandatangani oleh Pak Kades. Terus lampiran laporan berupa logbook. Lampirannya itu berupa logbook kegiatan yang disusun dari awal itu, sama daftar hadir. Laporan file dalam bentuk MS Word atau dalam bentuk PDF tadi dikirimkan, MS Word dikirim ke email KKN dan file PDF diunggah ke SIM KKN. Itu untuk laporannya. Nah, ini sistematika proposalnya, ya. Yang mana penulisan halaman judul, logo UNESA, kemudian halaman pengesahan DPL, pendahuluan, yang berisi analisis situasi, berarti terkait dengan potensi desa tersebut, kalian yang lebih tahu di sini nantinya. Terus masalah yang dihadapi, yaitu masalah yang dihadapi oleh desa tersebut itu apa masalahnya, sehingga nanti kita bisa menentukan tema besarnya dari masing-masing desa. Terus kemudian rencana pemecahan masalah, jelaskan program yang akan dikembangkan, utama dan tambahan. Terus isinya rencana pelaksanaan kegiatan atau logbooknya, dan personalia, jelaskan anggota peserta keahlian sesuai dengan jurusan. Karena di sini kan dari macam-macam jurusan, dari macam-macam prodi, nanti tentunya bisa disesuaikan gitu ya, keahliannya apa. Tentunya dalam satu kelompok ini punya, kalau dari prodi yang berbeda, dari jurusan yang berbeda, semuanya berarti di sini ada 15 keahlian, ada 15 hal yang berbeda, masing-masing anggota punya keahlian masing-masing. Dan lampiran uraian materi dan program utama. Itu untuk proposal. Kemudian untuk sistematika laporan, ya, laporannya tentunya yang pertama cover, kemudian halaman pengesahan yang ditandatangani Kades dan saya, DPR. Kemudian ada kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, bab pendahuluan, yang ini sama ya, bab pendahuluan ini hampir sama dengan proposal, potensi desa dan program yang akan dilaksanakan, permasalahan dan pemecahan masalahnya. Yang ketiga, pihak dan unsur yang mendukung pelaksanaan program. Bab 2, rencana program, uraikan rencana beserta langkah-langkah kegiatan. Bab 3, hasil kegiatan. Jadi ini proposal sama tinggal nambahin hasil kegiatan aja. Bab ini mengemukakan secara rinci deskripsi dari hasil pelaksanaan program disertai dokumentasi foto yang mendukung dan bagus. Bab terakhir yaitu simpulan dan saran. Terus kemudian daftar pustaka dan lampiran. Lampirannya berisi logbook dan daftar presensi mahasiswa. Seminar hasil, ya. Seminar hasil KKN dilaksanakan secara online, ya, bisa melalui Google Meet atau Zoom pada 14 Juni 2021. Mahasiswa menyusun artikel atau ringkasan hasil KKN. Paling panjang
5-7 halaman disertai foto yang mendukung. Seminar bersama DPL bisa melibatkan mitra dampingan. Jadi ini bisa didampingi oleh Pak Kadesnya ya. Ini bisa diajak waktu diundang waktu seminar KKN hasil KKN, seminar hasil KKN. Nah, terus kemudian mahasiswa wajib mengakomodir masukan dari peserta seminar. Jadi kalau misalnya ada masukan-masukan dari teman-teman yang lainnya, ini bisa diakomodir untuk perbaikannya nanti. Artikel berisi pendahuluan, hasil pelaksanaan, rekomendasi, atau tindak lanjut kegiatan KKN gelombang selanjutnya, penutup, dan berisi simpulan dan saran. Artikel yang sudah diperbaiki berdasarkan saran peserta seminar di email bersama laporan ke alamat kknpm.unesa@gmail.com. Nah, ini hadiahnya yang saya bicarakan di awal tadi. Kegiatan KKN ini didokumentasikan ke dalam bentuk video yang menarik dengan durasi lebih dari 10 menit dan diunggah ke channel atau akun resmi KKN Unesa. Video yang diunggah ke channel YouTube dikirim ke email KKN pmunesa@gmail.com. Video yang diunggah ke akun Instagram dikirim juga ke email kknpmunesa@gmail.com. Mahasiswa dimotivasi untuk melaksanakan subscribe YouTube ini ya, yang pertama tadi. Video yang mendapatkan like terbanyak akan mendapatkan hadiah yang menarik. Besaran hadiah akan diumumkan di laman SIM KKN. Info tentang KKN selalu diunggah di SIM KKN. Nah ini, jadi untuk videonya kalian buat aja sebanyak-banyaknya. Misalnya ada beberapa kegiatan, bisa aja itu di videoin di masing-masing kegiatan yang mana durasinya minimal itu 10 menit. Karena semakin banyak foto, semakin banyak video yang nantinya akan kalian kirimkan, semakin besar juga kesempatannya untuk mendapatkan hadiah tersebut. Kalau kemarin infonya kalau tahun lalu itu katanya dapat 1,5, ya 1,5, mungkin tahun ini akan lebih besar lagi itu infonya. Oke, saya rasa itu materi yang perlu saya sampaikan. Nah, itu tadi materi yang perlu saya sampaikan terkait dengan Penlet hari ini. Maka selanjutnya kita akan menentukan desa, ya, desa yang akan ditempati untuk masing-masing kelompok. Kemudian baru kita menentukan tema yang akan dipakai di masing-masing kelompok. Ini kelompok mana dulu? Kelompok 12 apa 13 dulu? 13 saja, Bu. 13 saja ya. Oh, bebas, oke. Itu tadi dari Mbak Firda 13 saja, Bu. Oke, kelompok 13 dulu. Kalau tadi absennya kelompok 12 dulu, sekarang penentuan kelompoknya, penentuan desa mitranya dari kelompok 13 dulu. Oke, kelompok 13, siapa aja ya tadi? Lupa saya. Oke. Bu, maaf saya baru join ini tadi, Bu, kelompok 13. Loh, kenapa kok baru join? Tadi ngantri Bu ke pasar dulu, Bu. Oke, anak soleh ya. Nganter ibu dulu. Oke. Kelompok 13, Mas Harrison Prahara. Kelompok 13 ini ada berapa desa? Dari berapa desa? Dari 15 desa kah? 10 kurang mungkin, Bu.
10 kurang ya. Saya Sidoarjo itu nggak seberapa paham sih. Oke, kemungkinan ada 10 kurang. Sudah disepakati belum desa yang mau dijadikan mitra sama teman-teman dari kelompok 13? Belum, Bu. Belum. Yang lainnya selain Mas Harrison dari kelompok 13, kebanyakan dari desa mana? Dari 15 orang ini. Atau saya tanya satu-satu ya? Iya, Bu, nggak apa-apa, tanya aja, Bu. Oke, oke. Aulia Putri Anissa. Mbak Aul? Iya, Putri. Adakah? Mbak Aulia Putri? Nggak adakah orangnya? Aulia Putri Anissa. Sepertinya nggak ada ya. Oke. Anindya Putri. Anindya Putri Hartono. Ada ini harusnya. Iya, Bu. Mbak. Oke, Mbak Enin. Mbak Enin di desa mana ya? Saya dari Tulangan. Tulangan. Potensi yang ada di Tulangan itu apa, Mbak? Maksudnya gimana, Bu? Potensi desa tersebut atau masalah di desa tersebut nanti biar kita bisa analisis kira-kira desa mana dari kelompok 13 ini yang bisa digunakan untuk mitra atau desa KKN-nya. Kalau permasalahannya hampir sama sih, Bu. Kayak daerah-daerah yang lain itu seperti jalannya banyak yang berlubang, terus kadang juga ada banjir di beberapa desa. Terus untuk sektor kewirausahaannya cukup cukup rame sih, Bu. Kalau di bidang kayak kuliner seperti itu. Oke. Itu dari Mbak Anin ya, di desa Tulangan. Terus kemudian Mbak Koirina Aziza, nggak ada ya? Aulia Putri, Yulistia, Iya, Bu, kan ada apa? Sinyal saya lagi jelek tadi, Bu. Oke, nggak apa-apa. Mbak Aul ini dari desa mana, Mbak? Dari Sidokari, Bu. Sidokare. Di Sidokare itu yang menjadi permasalahan apa? Banjir, Bu. Sidokare, banjir. Kalau potensinya, Mbak, potensi yang bisa diangkat di desa situ, di Sidokare, misalnya di situ banyak apa gitu, tapi belum dimanfaatkan dengan baik. Wah, gak ada, Bu. Kayaknya ya gitu-gitu aja, Bu. Soalnya di sini ya gitu, Bu. Cuma emang banyak orang jualan, cuma ya gitu, Bu. Kayak misalnya yang bener-bener khas desa sini tuh kayaknya masih belum ada, Bu. Belum ada ya. Iya, Oke, banjir. iya. Sudah Oke. langganan, Bu. Sudah langganan banjir ya? Iya. Oke. Terus kemudian
Oke, terima kasih Mbak Ul. Mbak Anjani Vika. Itu Bu Anjani lagi jelek sinyalnya Bu, lagi nyambi juga. Oke, kalau Mbak Anjani itu dari desa mana Mbak Aul? Mbak Anjani itu dari itu Bu, mana Villa Jasmine Bu. Mbak Jasmine. Oke, terima kasih. Devira, Iya Bu hadir. kalau Mbak Devira dari mana? Saya dari Sidoarjo Kota Bu. Kalau dari desa saya sendiri itu Desa Celep, di mana di desa saya itu mungkin permasalahannya nggak terlalu cukup menonjol, cuman hanya sama seperti teman-teman lainnya itu banjir mungkin hanya di beberapa tempat aja. Kalau yang masalah-masalah lain mungkin masih belum terlalu ada sih Bu. Terus untuk Belum terlalu potensinya itu ada. mungkin menurut saya ini di bidang kewirausahaannya. Mungkin dari beberapa warga di sini tuh memerlukan beberapa seperti inovasi-inovasi terbaru untuk menunjang Oke. kewirausahaannya. Oke, Mbak Devira. Mbak Bintari. Ya, Bu, hadir. Oke, Mbak Bintari, kira-kira potensi desanya apa, Mbak? Oh ya, desa mana dulu? Dari Desa Sedati, Bu. Sedati. Ya, Oke, potensinya apa, Mbak? potensi. Mm-mm. Saya kurang tahu potensinya. Tapi Waduh. kalau permasalahannya, maaf ya memotong. Ah, ah, ah. Untuk permasalahannya itu, menurut saya Bu ya, itu kalau banjir, alhamdulillah sudah tidak ada Ah, ah. banjir. Kemudian untuk jalan juga, alhamdulillah sudah rata semua dan sudah teraspal semua gitu. Bu, setahu saya di lingkungan saya. Tapi Ah, untuk ah. kesadaran warganya itu, bukan sekarang kan corona kan lagi naik-naiknya ya Bu. Terus saya kemarin jalan-jalan itu masih Mm-mm. ada banyak orang yang tidak pakai masker gitu Bu. Jadi meskipun dekat, mereka itu tidak pakai masker gitu. Jadi menurut saya permasalahan Mm-mm. kesadaran warganya sendiri. Seperti itu, Bu. Oke, Terima kasih. kembali kasih. Mbak Wahyu, Iya, Ismi, Bu. Zakia. Iya. Iya, gimana Mbak Wahyu? Saya itu dari Krian, kecamatannya. Cuman desanya itu Desa Mm-mm. Sidomulyo. Alhamdulillah di sini nggak pernah ada banjir. Jalan raya Mm-mm. pun, nya pun juga sudah bagus. Cuman ini Bu, Mm-mm. sungai-sungai itu banyak apa kayak eceng gondok kayak gitu-gitu, sampah-sampah juga Mm-mm. masih di sungai. Itu sih Bu menurut saya permasalahan di desa saya. Terus kemudian kalau potensi desanya, Mbak? Kalau potensi desa banyak warganya yang kayak berwirausaha tapi alhamdulillah sudah maju Bu, kayak membuat kayak apa sabun deterjen untuk laundry kayak gitu-gitu sudah ada Bu. Mm-mm. Oke. Pemasarannya? Pemasarannya biasanya kalau yang saya tahu ya Bu, itu beliau itu kayak ngirim-ngirim ke Mm-mm. laundry daerah sekitar atau ke apa desa sebelah atau ke kecamatan sebelah seperti itu Bu, sudah banyak insya Allah. Oke. Terus kemudian Mbak Alfiani? Mbak Alfiani Kolik? Mbak Lutfia?
Lutfia Nuria, Iya Bu Sinta. hadir. Iya Bu hadir. Iya. Oke, Mbak Saya Lutfia. Ya Bu, saya dari Kecamatan Taman, desanya di Kramajegu. Kalau di desa Mm-mm. itu kurangnya itu di kayak jalannya itu banyak yang berlubang Bu. Jadi ya nggak enak gitu loh Bu. Mm-mm. Nah, terus kalau potensi di desa, alhamdulillah dari desanya itu kayak dibangun ruko-ruko gitu loh Bu. Jadi banyak warga yang kayak menyewa rukonya nanti dibuat jualan di situ. Kayak gitu. Jadi alhamdulillah Oke, iya. gitu ya. Iya Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu. Mas Bahrul Anugrah Mukti. Hadir Bu. Saya dari Oke, gimana daerah, Mas Bahrul? saya dari Desa Jatikalang, kecamatannya Krian. Kalau di desa saya itu alhamdulillah semuanya juga udah, kalau menurut saya sudah bagus karena nggak pernah ada banjir di sini Bu. Kalau hujannya nggak deras, orang-orang juga sudah Oke, sadar kalau kayaknya hujannya nggak deras ya. untuk membuang sampah juga. Saya rasa ada seperti kayak yang buat sumur itu Bu, buat buang sampah. Kemudian kalau untuk potensi wirausaha, orang sini juga banyak yang melakukan wirausaha. Misalnya banyak yang buat toko, kayak toko, apa itu namanya, toko sembako gitu, ada yang jualan buah, ada yang buka counter dan sebagainya. Saya rasa semuanya juga sudah cukup maju gitu. Udah cukup maju ya. Oke. Mas Muhammad Yusuf Afandi. Anaknya masih nyambi mungkin Bu. Soalnya anaknya kalau pagi gini nganter koran Bu. Oh, nganter koran. Oke. Mas Yusuf ini daerah mana, Mas? Wah, tidak lihatnya bener Bu. Yusuf itu daerah Waru Bu. Rumahnya. Waru. Nggih. Kalau Mas Harrison sendiri? Saya itu Bu, apa namanya? Kecamatannya itu Kecamatan Taman, desanya itu Desa Pertapan Maduretno. Ya mungkin kekurangannya itu ya masih warganya itu Bu, kurang kesadaran Bu, kayak kalau ada hajatan gitu jarang pakai masker. Terus kalau ibadah ke masjid juga jarang ada yang pakai. Terus kalau kelebihannya itu udah lumayan bagus sih Bu, orang desa saya ada yang bikin mebel, ternak ikan, terus ternak sapi juga. Terus ada yang jualan bakso sama buka toko. Sudah. Oke, terima kasih. Mbak Ervina? Iya, Bu. Gimana Mbak Ervina? Saya dari Desa Sidoarjo, Prambon, Bu. Untuk desa saya itu untuk desa saya itu UMKM kecamatannya berjalan, tapi untuk pemasarannya masih kurang. Oke, pemasarannya masih kurang ya. Iya, Bu. Ervina. Prambon. Oke. Oke, dari beberapa ini tadi rata-rata kalau masalah kita ngangkat masalah program atau proyek kemanusiaan tadi kan masalahnya yaitu banjir karena sekarang juga musim hujan kan gitu kan. Terus kemudian kalau dilihat dari tiap desa tadi rata-rata yaitu terkait dengan wirausaha. Cuma memang yang lebih ini sudah berwirausaha, tapi kemungkinan ini kurang inovasi, terus kemudian dengan pemasarannya dan lain sebagainya. Tapi saya semuanya serahkan ke kalian ya, ke kalian bahwasanya
nanti kesepakatannya bagaimana? Kira-kira ngambil tema yang mana? Di sini saya hanya sebagai fasilitator aja. Nanti kalau misalnya ini memberikan pengarahan, tapi keputusan pure berada di tangan kalian. Terus termasuk desanya siapa nanti yang akan ditempati atau digunakan sebagai desa mitra. Itu. Gimana kelompok 13? Biar hari ini kita bisa ada kesepakatan desanya desa mana yang kita pakai sebagai desa mitra. Kan tadi katanya belum ditentukan kan desa mitranya, itu di desanya siapa. Di Prambon kah, di Jelep kah, atau di tempat yang lain. Monggo silakan Ya, kelompok 13. Kelompok 12 sambil berunding ya, berunding sendiri dulu ya. Nanti ketika ini saya harapkan sudah menentukan desa dan temanya. Gimana kelompok 13? mohon izin menjawab, Bu. Nanti kami akan mendiskusikan mengenai penempatan lokasinya, Bu. Kemudian saya ingin bertanya, apakah KKN yang sekarang ini dilakukan secara online, full online, atau online sebagian online, kemudian sebagian offline seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Pin. Ya, untuk pelaksanaannya sendiri sebenarnya ini dilakukan sebagian online dan sebagian offline gitu ya. Jadi setengah-setengah, separuh-separuh gitu, kita lihat dulu programnya apa. Kalau misalnya kita ngangkat katakanlah program kewirausahaan gitu ya, proyek kewirausahaan, kebetulan kemudian di desanya Mbak siapa tadi ya, Devira misalnya, atau di Mbak Ervina misalnya ya, yang terakhir tadi ya, misalnya di Prambon. Kebetulan di situ kan UMKM-nya kan sudah jalan, cuma untuk masalah pemasarannya itu kan belum jalan kan gitu kan, mungkin belum bagus lah katakanlah untuk pemasarannya. Nah ini bisa kita mengangkat tema kewirausahaan dengan catatan apa? Nanti ketika kita memberikan penyuluhan dan lain sebagainya itu bisa kita lakukan secara online untuk penyuluhannya. Terus kemudian untuk tapi tentunya tetap harus terjun langsung ke lapangan untuk memberikan pengarahan dan lain sebagainya. Tapi ketika terjun langsung ke lapangan itu tidak gerudukan atau ber-15 langsung bareng-bareng gitu enggak, tetapi secara bergilir, secara bergantian, misalnya 5 orang misalnya seperti itu. Jadi tetap ada yang dilakukan secara offline, tetap ada dan ada yang dilakukan secara online gitu. Tergantung dari program kerjanya juga seperti apa program kerjanya. Kalau misalnya UMKM sudah ada misalnya, tapi ada potensi lain di desa tersebut yang belum disentuh, misalnya di situ kayak tadi ya banyak eceng gondok, misalnya banyak eceng gondok. Kira-kira eceng gondok ini bisa nggak sih dimanfaatkan? Misalnya, bisa nggak dimanfaatkan? Oh ternyata eceng gondok ini bisa dibuat apa misalnya sebagai bahan baku apa misalnya, makanan apa misalnya lo ya. Nah, ini kan otomatis kita perlu melakukan pelatihan kan, pelatihan mulai dari membuatnya ya, membuat produknya, mulai dari membuat produknya sampai nanti pengemasannya, packagingnya, sampai pemasarannya. Tentunya ketika pelatihan pembuatan produk itu kan pastinya nggak bisa dilakukan secara online kan, itu kan harus dilakukan secara offline. Nah, kalau seperti itu ya harus offline. Tapi kalau misalnya hanya sekedar terkait dengan pemasarannya saja yang kurang, bagaimana ini tetap harus ke lapangan, misalnya untuk packagingnya, kan masalah pemasaran itu nanti bicara masalah packaging dan lain sebagainya, kemasannya gimana sih supaya menarik, sehingga banyak warga, banyak masyarakat, bukan hanya di daerah Sidoarjo, tapi di tempat lain juga membeli produk tersebut. Ketika pembuatan atau pelatihan pembuatan packaging, pengemasan packaging, itu bisa dilakukan secara offline maupun secara online. Kita lihat dulu nantinya seperti apa. Tapi untuk selanjutnya, kalau misalnya
proses pembuatannya sudah selesai, terus kemudian tinggal pemasarannya dan seterusnya itu bisa dilakukan secara online. Jadi nggak selalu melulu setiap hari harus ada di desa tersebut, di lapangan tersebut, enggak. Tapi ada yang dilakukan secara online dan ada juga yang dilakukan secara offline, seperti itu Mbak Bin. Ya Bu, terima kasih atas penjelasannya. Oke. Ada lagi? Oke, jadi nanti untuk kelompok 13 berarti, tapi hari ini ya, untuk penentuan desa dan temanya, gitu ya. Sehingga nanti bisa dibuat terkait dengan proposalnya, terus kemudian program kerjanya, seperti itu. Itu untuk kelompok 13. Kelompok 13 ini masih mendiskusikan di grup. Oke, nantinya untuk kelompok 13, tolong ya saya di-invite ke WAG-nya juga, biar nanti kalau ada info apa-apa, semuanya bisa, informasinya bisa tahu, bisa sama gitu ya. Oke, untuk kelompok 13, sekarang kelompok 12. Gimana kelompok 12? Sudah diskusi? Sudah, Bu. Nanti akan disampaikan oleh Pak Ketua. Oke. Ya, Bu. Iya, monggo silakan Pak Ketuanya. Halo. Tes. Ya. Keluar suaranya. Keluar, terdengar kok. Kita mau ambil di Pagarwojo, Bu. Oke. Soalnya di situ banyak warganya itu kesadaran sosial kayak pemakaian masker itu sangat kurang katanya, Bu. Untuk potensinya sendiri ada makam Mbah Ut itu, Bu. Wisata religi di situ. Oke. Sudah. Mungkin teman-teman lain yang mau menambahkan? Iya, ambilnya di Pagarwojo karena di Pagarwojo itu juga banyak masalahnya sih, kayak banjir, jalannya rusak. Terus habis itu nanti kita juga mau kayak ngembangin KWU-nya sih, Bu. Soalnya di situ rada kurang. Oke. Ngembangin KWU. Berarti nanti yang diambil temanya kegiatan kewirausahaan ya, kalau gitu. Itu masih begitu belum kan? tahu untuk ambil temanya. Oke. Kan tadi ada 5 tema. Kan tadi ada 5 tema kan? Di dalam KKN Merdeka Belajar ini yang pertama yaitu proyek sosial, terus kemudian ada kewirausahaan, terus kemudian ada asistensi di satuan pendidikan, ada proyek desa, sama independen kan gitu. Kalau independen ini menghasilkan sebuah produk yang punya inovasi seperti itu kemarin, tapi penjelasannya masih ini ya. Yang saya tangkap gitu kemarin itu menghasilkan sebuah produk yang ada inovasinya, yang punya inovasi seperti itu. Nah, dari 5 tema ini kan tidak boleh memilih lebih dari 1 tema. Jadi temanya itu harus jadi hanya 1 tema untuk masing-masing desa. Tadi kan di Pagarwojo katanya untuk kelompok 12 karena di situ tadi yang saya dengar ya mau ngembangin
untuk kewirausahaannya. Kalau misalnya yang diambil kewirausahaannya, berarti tema besarnya, tema yang diambil yaitu tentang kewirausahaan. Tetapi kalau misalnya mau terkait dengan kesadaran warganya, ya, kesadaran warganya yang diangkat, berarti kita ngambil temanya proyek kemanusiaan, gitu. Mungkin ambil yang kemanusiaan aja deh, Bu. Soalnya di situ juga banyak yang enggak suka pakai masker sih, jadinya kan lebih ke Iya Bu, jadi saya kan katakanlah ya. Jadi saya kan tinggalnya di Desa Pagerwojo dan itu benar menurut dari Firda kalau orang-orang sini tuh susah banget Bu kalau misalnya diingatkan buat pakai masker, buat ikut protokol kesehatan, terus kayak masih apa ya? Istilahnya kayak tradisi kayak tahlilan, kayak apa-apa gitu itu masih berkumpul bergerombol orang banyak gitu loh Bu, jadi nggak mengikuti protokol kesehatan. Nah itu benar-benar kayak susah banget kalau diomongin, kayak mereka tuh kurang kesadaran kalau COVID itu masih ada kayak gitu. Jadi mungkin kita bakalan lebih ke kemanusiaannya ketimbang kewirausahaan. Soalnya susah banget kalau kewirausahaan. Iya. Oke Mbak Dia, terima kasih. Berarti nanti kalau seperti itu, tema besar yang diambil yaitu proyek kemanusiaan. Yang mana berarti nanti base camp-nya di tempatnya Mbak Dia ya, berarti ya? Iya, insya Allah Bu. Oke, gitu ya. Jadi nanti base camp-nya di tempatnya Mbak Dia. Untuk kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan kan nggak selalu, maksudnya setiap hari gitu kan, nanti kegiatannya pasti kan ada yang dilakukan secara online, ada juga yang dilakukan secara offline ketika ngasih penyuluhan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih untuk kelompok 12, berarti sudah ada kesepakatan di kelompok 12, yaitu di desanya Desa Magerejo, dengan temanya proyek kemanusiaan, itu tadi. Perlu saya ingatkan lagi bahwasanya mohon untuk 2 minggu ke depan ini meskipun pemberangkatan 23 ya, itu kalau misalnya mau ke desa ya terjun langsung ke lapangan, tolong jangan berkelompok atau seluruhnya seperti itu, tetapi sebagian aja untuk yang lapor dan lain sebagainya. Mungkin karena di sini nanti desanya kan desanya Mbak Dia, bisa aja diwakili Mbak Dia dan beberapa temennya, misalnya 5 orang atau 3 orang gitu untuk lapor kegiatan tentang KKN dan lain sebagainya. Tapi usahakan tolong jangan berkelompok atau bergerumbul gerudukan semuanya datang seperti itu. Dan ingat yang perlu saya ini lagi katakan lagi, yaitu untuk tidak memposting foto-foto kegiatan kalian di tanggal 23 waktu pelaksanaan atau pemberangkatan KKN, baik di sosmed ya, baik itu di status A maupun di IG ya, tolong, ataupun di TikTok gitu ya, tolong jangan diposting terlebih dahulu karena nantinya ada pimpinan-pimpinan dari UNESA yang akan menindaklanjuti akan hal itu. Jadi tolong sekali, saya mengharapkan tolong sekali jangan diposting dulu untuk kegiatan-kegiatan tentang KKN ini. Oke? Tuh, itu pesan saya terkait dengan kegiatan KKN-nya. Ada lagi yang mau disampaikan, perlu disampaikan untuk pagi hari ini? Mungkin untuk kelompok 12 bisa ditanyakan di grup Bu apabila ada kebingungan ataupun ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan. Oke. Untuk kelompok 12 bisa ditanyakan di grup ya, nanti kalau misalnya ada kebingungan atau hal-hal yang lain memang diperlukan itu, tapi paling nggak hari ini, pagi ini sudah disepakati kelompok 12 nanti di Desa Magerejo dan terkait dengan tema proyek kemanusiaan, atau bisa juga dilihat lagi terkait dengan tadi yang saya share 2 slide PPT, kan di situ ada yang asistensi mengajar di satuan sekolah sama proyek di desa.
Bisa juga dilihat itu untuk kelompok 13 juga ya. Berarti kelompok 13 masih rundingan gitu ya, masih rembukan nantinya di desa mana dan temanya apa. Bu Liva izin bertanya. Iya, monggo Mbak Aul. Iya Bu, jadi ini saya perwakilan dari kelompok 13. Di desa saya itu kan sekolahnya itu jadi bukan online tapi tetap kayak offline tapi itu bergantian hari-harinya gitu loh Bu. Soalnya juga guru dan gurunya itu hanya yang dari desa saya aja. Jadi guru-guru yang tidak dari desa saya itu nggak ikut mengajar. Jadi kayak kekurangan guru gitu loh Bu. Guru. Ya, ngajarnya itu biasanya itu kayak di salah satu rumahnya guru. Di masjid, kayak di masjid, di tempat-tempat yang bisa kayak TPG gitu-gitu Bu. Nah, harinya tuh gantian, kayak kelas 1 sampai kelas ini, itu hari ini, di ibu ini. Kelas sekian sampai sekian, di ibu ini. Jadi itu kayak kekurangan tenaga gitu loh Bu. Kayak kekurangan pengajar. Nah, itu bisa tabu dijadikan kayak yang proyek yang mengajar itu, Bu. Bisa, itu bisa, Mbak. Jadi nanti pakainya ini ya, asistensi di satuan pendidikan tadi. Sebenarnya kalau asistensi di satuan pendidikan itu untuk sekolah SD ya? MI, Bu, kebetulan sekolahnya. Oke, MI ya. Nah, jadi bisa dilakukan untuk yang asistensi mengajar di situ di satuan pendidikan. Bukan hanya kita membantu ini ya, membantu mengajar. Kalau memang di situ tadi dikatakan kekurangan tenaga pengajarnya karena yang mengajar hanya di desa itu bisa kita membantu ya. Bukan kita dibimbing, tetapi kita membantu, memberikan tenaga kita untuk membantu pengajaran di situ bisa. Terus kemudian bisa juga membantu misalnya, di situ itu dilakukan apa namanya, misalnya guru-gurunya masih kesulitan ketika melakukan pembelajaran online misalnya. Di sini Mbak-Mbak dan Mas-Mas ya bisa membantu melatih Bapak Ibu guru yang ada di sana bagaimana sih caranya melakukan pembelajaran online, misalnya bagaimana sih caranya menggunakan Zoom, bagaimana menggunakan Google Meet misalnya seperti itu, atau pembuatan, karena kalau pembelajaran online otomatis kan kita nggak bisa menggunakan papan tulis gitu ya, kita bisanya menggunakan PPT, kita menggunakan media-media yang berbasis elektronik tentunya. Nah, misalnya guru-guru di sana masih kesulitan, kita bisa membantu membuatkan media pembelajarannya tersebut. Nah, itu bisa diangkat di kegiatan atau di tema asistensi mengajar di satuan pendidikan. Seperti itu Mbak Aul. Jadi itu bisa diangkat kalau seperti itu. Atau mau temanya seperti itu? Itu salah satu permasalahan yang ada di desa saya sih Bu. Mungkin bisa nanti ada maksudnya kayak saran lain dari teman-teman juga. Itu sementara ini itu permasalahan yang ada di desa saya. Terima kasih Bu. Iya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih juga Mbak Aul ya. Nah, jadi kalau misalnya ada sekolah-sekolah seperti yang dikatakan Mbak Aul ini tadi dilakukan secara offline gitu ya, tatap muka, tapi nggak di sekolah, karena kalau di sekolah mungkin ada peraturan-peraturan yang memang kan nggak boleh dilakukan secara offline kan, pembelajaran untuk saat ini semuanya harus dilakukan secara online, apalagi di zona-zona merah seperti itu atau zona orange kan harus seperti itu, nggak boleh pembelajaran secara offline, maka ini bisa diangkat, tapi tentunya ketika proyek tersebut berlangsung tetap harus menggunakan prokes. Berarti nanti di sini kan karena di sini ceritanya kekurangan guru kan gitu ya, kekurangan tenaga pengajarnya, maka bisa saja membantu untuk mengajar seperti itu bisa dilakukan seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
atau sudah cukup untuk hari ini? Bu, saya mau tanya lagi. Oke, monggo Mbak Dia. Iya, kalau misalnya rencananya kan kita masih rundingan juga, mau benar-benar fix di Pak Rojo itu tadi apa enggak. Kalau misalnya sudah fix, kita izin ke desanya itu gimana? Oke, izin ke desanya itu gimana? Oke, itu kan harusnya sudah diizinkan gitu ya. Sudah ada surat dari pihak KKN tentunya. Kita kan harus ke sana izin untuk bahwasanya akan melakukan KKN bla 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 bla. Tentunya kan harus ada surat pengantar dan lain sebagainya. Itu nanti untuk lebih lanjut saya tanyakan dulu di pihak KKN pusat ya. Nanti untuk informasi itu akan saya share di grup gitu ya. Oke. Untuk terkait perizinannya. Oke. Ya, terima kasih. Karena kalau saya jawab sekarang, tapi saya masih nggak seberapa jelas gitu tentang masalah perizinannya, daripada nanti salah kan gitu kan. Lebih baik saya tanyakan dulu. Nanti kalau sudah ada info yang jelas, saya share di grup. Ya, oke. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup? Dari kelompok 13 juga sudah cukup? Iya, Bu. Mungkin nanti. Oke, mungkin nanti kita lanjut di grup gitu ya. Iya, Bu. Oke. Kalau memang hari ini sudah cukup ya, paling enggak sementara sudah ada kesepakatan dengan desa ya, dengan desa dan tema. Paling enggak kan itu tadi, mungkin nanti masih ada perubahan, bisa nanti kita diskusikan lebih lanjut di grup. Dan untuk pertemuan kali ini, Penlat hari ini, saya akhiri sampai di sini. Selamat pagi, jangan lupa senantiasa menggunakan prokes, dan saya ingatkan sekali lagi untuk tidak bergerombol terjun langsung ke lapangan terlebih dahulu. Paling enggak hanya diwakili oleh perwakilan dulu ya. Seperti itu, dan untuk masalah perizinannya nanti akan saya tanyakan dan hasilnya akan saya share di grup masing-masing, baik itu di kelompok 13 maupun di kelompok 12. Oke, terima kasih dan selamat pagi. Selamat Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, saya izin live terlebih dahulu ya. Iya, Bu.